Baiklah, kami dari kelompok 4 pada video ini akan mencoba menjelaskan tentang analisis perbandingan dakwah terhadap gaya tabligh almarhum Kyai Haji Zainuddin MZ dengan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya bahasa yang digunakan oleh almarhum Bapak Kyai Haji Zainuddin MZ dalam menyampaikan materi dakwahnya. Banyak orang yang berpendapat bahwasannya gaya bahasa yang digunakan oleh beliau sangatlah ringan sehingga mudah dipahami oleh halayak ramai atau para jemaah yang mendengarkan ceramahnya. Bahkan ada salah satu presenter Indonesia yakni Bapak Tantowi Yahya yang mengatakan bahwasannya tak banyak orang Indonesia yang mampu menyampaikan atau berbicara di hadapan banyak orang seperti Kyai Haji Zainuddin MZ. Selain itu, artikulasi bahasa Bapak Kyai Haji Zainuddin MZ sangatlah jelas dan menggunakan istilah-istilah modern sehingga Bapak Kyai Haji Zainuddin MZ diterima oleh semua orang dan dijuluki dengan ulama sejuta umat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau memberitahu kepada kalian sebagai audiens saya materi tentang tema yang diangkat dalam ceramah Kyai Haji Zainuddin MZ. Di sini ada 3 pokok bahasan mendasar tentang umat Islam yang dibahas oleh Kyai Haji Zainuddin MZ, yaitu keimanan, ukhuwah, dan ibadah. Tentang keimanan, mungkin kita sering mendengar tentang keimanan, dan keimanan itu tidak luput dari ketauhidan atau tentang ketuhanan. Di sini itu kita menjelaskan atau menerangkan tentang kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ukhuwah. Kita juga dalam menjalankan agama tidak lepas dari hubungan antar manusia atau ukhuwah atau persaudaraan. Di dalam ukhuwah kita dijelaskan bagaimana kita menghargai sesama, kita saling menjaga antar sesama, dan saling membagi di dalam sebuah persaudaraan itu. Dan ibadah, kalau kita membahas tentang ibadah, mungkin kita tidak terlepas dengan fikih atau tata cara dalam beribadah. Dalam fikih juga kita mengaplikasikan bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah Kyai Haji Zainuddin MZ bisa dibilang sukses atau gemerlap dikarenakan dalam ceramah menerjemahkan konsep-konsep Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari isi Al-Quran itu sendiri kita bisa menganalogikan dengan kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga Kyai Haji Zainuddin MZ memberikan materinya tentang solusi-solusi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat atau permasalahan yang ada dalam kemasyarakatan itu sendiri. Dari samping itu juga mungkin masyarakat tertarik dengan materi tersebut karena memang beliau itu dalam penyampaian materinya itu tidak menyinggung satu golongan atau golongan lainnya, dan itu sangat toleransi sekali. Saya ingin menjelaskan sedikit reka mengenai ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Zainuddin MZ. Dalam ceramah yang disampaikan oleh beliau lebih gemar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh para pendengar yang mendengar ceramah yang disampaikan. Selain itu juga beliau lebih gemar menggunakan pendekatan ke arah menyentuh, bukan mengejek atau menyinggung perasaan. Selain itu, materi yang disampaikan oleh beliau begitu kemas dan lebih mudah difahami oleh para masyarakat yang tidak bosan untuk mendengar ceramah beliau. Ini saya akan membahas mengenai
persepsi halayak terhadap Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, Kiai Haji Zainuddin MZ yang dikenal sebagai Ustadz sejuta umat yang ceramah-ceramahnya seringkali dipadati oleh umat Islam, dan rekaman-rekaman ceramahnya dalam bentuk kaset diperdengarkan di radio-radio dan masjid-masjid hampir setiap harinya. Pada waktu itu belum ada ustadz yang sepopuler Kiai Haji Zainuddin MZ ini. Dalam menyampaikan pesan dakwah, beliau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau mudah dicerna oleh semua kalangan. Tujuannya agar pesan dakwah tersebut menerap dan sampai pada sasaran. Kemudian materi yang disampaikan oleh beliau pun itu yang terbaru, mengikuti perkembangan atau up to date, sehingga mampu memberi jawaban terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh mad'u tersebut. Dalam menyampaikan dakwahnya pun beliau menyelipkan humor atau guyonan sehingga tidak monoton. Intinya beliau sangat bisa menarik perhatian mad'unya. Nah, hampir seluruh masyarakat Indonesia suka dengan beliau. Itu tandanya beliau sudah sukses dalam berdakwah. Ditambah lagi, hampir tidak ada ulama yang sejaman dengan beliau mengkritisi isi ceramahnya beliau. Itu berarti ada persamaan pemahaman antara beliau dan ulama pada zamannya hingga sekarang. Meskipun beliau telah wafat, belum ada ulama-ulama yang mengkritisi kembali isi ceramah-ceramah beliau. Mungkin kalaupun ada, itu hanya sedikit saja, tapi secara menyeluruh sepakat. Dakwah beliau pun menyebar ke berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, dan lain-lain. Nah, penyebarannya itu melewati video, radio, TV, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang gaya bahasa dari Ustadz Abdul Somad. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa yang digunakan setiap orang berbeda-beda, memiliki gaya khas ciri-ciri masing-masing. Oleh karena itu, gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pendakwah dalam berceramah juga memiliki karakteristik tersendiri. Ustadz Abdul Somad merupakan seorang pembicara yang ulung. Sama-sama kita ketahui dia memiliki suatu ciri khas, yaitu penyampaian materi yang tegas tetapi juga diselingi oleh humor-humor yang segar yang dapat menghibur pendengarnya. Humor-humor segar tersebut dapat kita temui di berbagai video ceramah Ustadz Abdul Somad yang tersebar di YouTube, yang jumlah penontonnya sudah mencapai ratusan ribu, bahkan sudah mencapai jutaan. Dalam ceramahnya, dia tidak hanya memiliki penguasaan yang baik mengenai dalil-dalil agama sebagai hasil belajarnya sejak kecil, tetapi juga ia memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik. Ini dibuktikan dengan ia mampu menyampaikan materinya dengan bahasa sederhana yang dapat dimengerti oleh mad'unya. Menurut Aristoteles, hubungan pembicara dengan khalayak atau dengan pendengar sangatlah penting. Salah satu tolak ukur berhasilnya suatu pembicaraan antara pendengar dengan pemateri adalah ketika pendengar dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemateri dengan baik. Untuk Ustadz Abdul Somad, alasan kenapa dia selalu berhasil untuk membuat para pendengarnya mengerti dengan apa yang dia sampaikan, karena dia menggunakan gaya komunikasi yang sederhana yang dapat dimengerti oleh pendengarnya. Salah satunya dengan menyelipkan humor-humor tersebut. Nah, humor-humor tersebut dapat diselipkan dengan baik oleh Ustadz Abdul Somad tanpa menghilangkan esensi ceramah atau materi yang dia sampaikan. Tidak hanya itu, dalam ceramah-ceramahnya Ustadz Abdul Somad terkenal dengan Ustadz yang interaktif dengan pendengarnya. Ini dibuktikan dengan salah satunya adalah
adanya sesi tanya jawab antara Ustadz Abdul Somad dengan pendengarnya. Dengan cara demikian, dia mampu membangun kedekatan yang lebih dekat dengan khalayak. Model komunikasi dua arah ini juga dapat meningkatkan kepuasan jamaah yang mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tema-tema yang dibahas dalam ceramah Ustadz Abdul Somad. Dalam ceramah Ustadz Abdul Somad, ia banyak mengangkat masalah agama, terutama kajian hadis dan ilmu fikih. Namun, tak jarang juga ia mengambil tema-tema nasionalisme. Ustadz Abdul Somad terfokus pada kajian ilmu fikih dan al-hadis. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu fikih adalah ilmu dasar agama yang membahas tentang tata cara peribadatan, sedangkan al-hadis merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh juru dakwah. Kalau Al-Quran sebagai sumber utama dalam Islam, maka hadis adalah sumber yang kedua. Hadis adalah bahasa Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Quran adalah wahyu Allah. Apalagi dakwah bilisan Ustadz Abdul Somad ini diperkuat oleh hafalan-hafalan hadis yang jelas sanadnya dan asbabul wurudnya. Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwasanya dakwah itu merupakan perubahan ke arah yang lebih baik yang menjadi maudhu atau materi pesan dakwah pada dasarnya sesuai dengan passion atau profesi masing-masing setiap pribadi muslim itu sendiri. Misalnya seperti berdakwah kepada DPR, maka yang menjadi materi dakwahnya bukan lagi menerangkan tentang sholat, zakat, puasa, melainkan materi dakwahnya menerangkan mengeluarkan perda syariah karena mengeluarkan masyarakat dari banyak bank konvensional kepada bank syariah. Dengan begitu, pesan dakwah tersebut merubah sesuatu ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip agama Islam. Pada intinya, tema yang dipilih oleh Ustadz Abdul Somad sesuai dengan bagaimana asal-usul maudhunya sendiri atau mengangkat tema yang sedang banyak diperbincangkan oleh halayak ramai dan tidak terlepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang analisis perbandingan dakwah antara tokoh penceramah Ustadz Abdul Somad dan juga Kiai Haji Zainuddin MZ. Mengenai retorika yang digunakan oleh Ustadz Abdul Somad dalam berdakwah. Ustadz Abdul Somad merupakan tokoh pendakwah yang memiliki keahlian unik dan juga langka. Sebagai penceramah, ia juga mampu menarik perhatian banyak publik dengan gaya retorikanya yang khas. Sederet penghargaan dan juga prestasi telah ia raih dalam rentang waktu yang singkat selama ia mengabdi di dunia dakwah. Ustadz Abdul Somad juga mendapatkan julukan yang khas dan juga unik. Jika dulu ada Kiai Haji Zainuddin MZ dengan julukan populernya yaitu Dai Sejuta Umat, maka Ustadz Abdul Somad mendapatkan julukan yang khas juga yaitu Dai Sejuta Viewers. Mengingat pada awal terkenalnya Ustadz Abdul Somad itu dari video ceramahnya yang ditonton dan juga dibagikan oleh pengguna media sosial, sehingga dikenal sebagai Ustadz yang viral. Ustadz Abdul Somad menyampaikan dengan gaya bahasa yang ringan dan juga diselingi oleh Sunda Gurau yang mengundang gelak tawa banyak jamaah. Beliau sudah pernah berdakwah di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Beliau mempengaruhi pendengar dengan keluasan pemahaman tentang agama, keluasan pertutur kata, dan juga pemilihan kata-kata yang mudah dipahami oleh jamaah. Gaya ceramah dengan menggunakan bahasa yang ringan, ilmiah,
mudah dipahami dan dicerna oleh para jamaah. Selain itu, Ustaz Abdul Somad selalu menekankan kepada ukhuwah persatuan dan persaudaraan yang tidak terlalu fanatik kepada satu golongan dan juga ormas tertentu, dan selalu menggunakan referensi dan juga dalil-dalil yang kuat serta sahih dalam menyampaikan dakwahnya. Tentang persepsi halayak terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sudah banyak yang mengenal, bukan hanya di kalangan masyarakat, tapi di kalangan mahasiswa pun sudah banyak yang mengenalnya. Lalu dari situ banyak sekali persepsi-persepsi yang saya dapatkan. Satunya yaitu banyak halayak yang menyukai dan senang terhadap ceramah Ustadz Abdul Somad, karena apa yang ia sampaikan itu sangat membuat paham, dan beliau mempunyai ciri khas dalam logat dan suaranya yang lantang, sehingga banyak halayak yang paham apa yang beliau sampaikan. Begitu juga beliau menyampaikan dakwah atau materinya itu dengan inti yang jelas, masuk kepada inti permasalahannya. Beliau pun dalam menyampaikan materinya menyesuaikan dalam keadaan yang terjadi pada sekarang ini atau keadaan mad'u-mad'unya yang sedang mendengarkan ceramah tersebut. Lalu tidak hanya persepsi dalam baiknya saja, tapi ada juga halayak yang menentang akan apa yang telah disampaikan oleh beliau, karena menurut mereka apa yang telah disampaikan itu sangat menyinggung dan terlalu keras. Seperti itu. Jadi banyak yang merasa Ustadz Abdul Somad terlalu keras menyampaikan dakwahnya, sehingga mereka menentangnya. Apalagi pada belum lama ini Ustadz Abdul Somad mengalami kesalahan mungkin dalam penyampaiannya, atau karena ketidakpahaman seseorang mendengarkan ceramahnya, dan sudah diklarifikasi bahwasanya Ustadz Abdul Somad itu ceramahnya sudah lama, lalu di-upload kembali sehingga menjadi kontroversial pada sekarang ini. Tapi sekalipun banyak sekali orang yang menentangnya, beliau tetap terus menyampaikan dakwanya, karena beliau merasa apa yang disampaikan selagi itu baik dan selagi itu bisa bermanfaat untuk khalayak, beliau akan menyampaikannya terus, karena beliau mempunyai tekad yang kuat.